Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Kenalkan nama saya Salahuddin dari Kuningan. Sahabat-sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di sebuah era di mana jempol lebih cepat bergerak daripada akal sehat kita. Informasi bergulir. Sekarang ini, besok apalagi ini. Mencampur adukan antara kebenaran dan fitnah. Jika kita tidak memiliki rem batin ya, kita akan hanyut dalam arus kegaduhan zaman ini, terbawa. Maka kita hati-hati. Maka di dalam ayat suci Al-Quran Allah udah berfirman, Quran surat Al-Hujarat ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nazimin. Itu diantaranya ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka tabayunlah, telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Maka kita itu harus hati-hati. Ini benar atau tidak? Kebenarannya itu kita itu diantaranya yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Karena kita itu bagaimana tahu rasanya buah jeruk itu manis atau asam kalau kita tidak cuman melihat. Kita harus lihat dulu, langsung dibuka, udah dibuka supaya hakul yakin, dimakan. Oh ini ternyata kalau bahasa Sunda mah amis, kareueut, itunya lamun cek bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya ini seger, enak, baru gitu. Kita jadi wah itu nggak enak itu. Ya itu nggak baik. Itu. Kita harus tabayun lah intinya gitu ya. Jadi artinya bijak di zaman ini tidak langsung percaya pada potongan video pendek, tidak langsung menghakimi apa yang tidak kita ketahui baik atau tidaknya, hakikatnya baik atau enggak ini. Kayak sekarang lagi rame ya, bahasa-bahasa Suryani itu Abu Yagufron Al-Bantani. Itu salah satunya kita itu harus teliti. Teliti dengan apa? Dengan keilmuan. Kita itu mungkin pada zaman hidup di tahun 84 lah. Itu 84, 85, 86, 90 mondok lah, mondok pesantren di pondok-pondok pesantren di mana aja ya, saudara-saudaraku. Kita kan belajar ilmu nahu, sorof dan lain sebagainya sampai 12 pan. Kita lihat ini maknanya benar atau enggak. Kalau enggak benar, kita benarkan ya. Jangan disalahkan di medsos. Kalau ini emang salah, ya kita harus benar-benar dengan bijaksana, jangan dengan nafsu. Karena apapun diawali dengan nafsu, walaupun niatnya kebaikan, itu tidak baik. Jadi kita itu benar-benar harus saling asah, saling asih, saling asuh. Apalagi kalau ini emang benar-benar udah benar, kita salah-salahkan. Mungkin kita ilmunya gak nyampe. Karena apapun yang kita upload, apapun yang kita klik, apapun yang kita di komen-komentar itu akan menjadi jariah buat diri kita. Kalau baik ya baik, kalau nggak baik ya itulah. Makanya kita hati-hati. Ingat saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada ya. Karena hidup kita itu cuma numpang minum, numpang makan. Kita itu ingat, kita itu calon sampah semuanya. Raga kita itu
calon sampah. Itu tuh akan dimakan cacing. Ingat, kita itu akan dicabut sama malaikat. Ruh kita itu akan berpisah dengan badan kita. Maka hati-hati membawa hidup ini. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia lah. Gunakan hal-hal yang baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa, dan untuk negara sesama. Karena itu ajaran para anbiya. Itu saudara-saudaraku. Rasulullah pernah bersabda juga dalam hadis Abu Daud ya, tentang munculnya zaman fitnah, zaman Horaj ya. Kata baginda Nabi, inna baina yadaya as-saati fitanan kakot ilailil madlumin ya. Ini enggak ada jabar JR-nya saudaraku. Mohon dikoreksi aja ya. Mudlimi yusbihu arojulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Itu. Jadi sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang dalam keadaan beriman dan di sore hari telah menjadi kafir. Dalam arti para imam salafun solehin menjelaskan mengapa iman bisa runtuh dalam hitungan jam, karena lisan dan tulisan manusia begitu mudah mengkafirkan, menyesatkan, membenci dan menfitnah sesama hamba Allah hanya karena perbedaan dohiriyahnya saja. Maka hati-hati kita itu, jangan sampai kita itu dikit-dikit, oh ini sesat nih, nah nggak boleh itu. Jangan-jangan kita belum nyampai, itu kan. Kalau yang dianggap sesatnya kayak seperti Mama Gupron, walaupun saya bukan santrinya dan bukan jamaahnya, beliau itu kan di Malang katanya gitu kan. Kalau saya kan di Kuningan. Itu saya cuman lihat di medsos aja karena kasihan kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, takut ada saudara saya yang istilahnya terpancing. Kita gak boleh, kita tuh harus bijaksana dalam menata hidup ini. Itu apa? Karena itulah, karena gak tahu kebenarannya. Makanya dari itu yang tadi saya bahas dari awal, maka kita carilah tahu dengan ilmu-ilmu, dengan ilmu ya, jangan dengan nafsu. Nah, kata-kata diantaranya ya, mari kita renungkan petuah emas dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i buat menjaga kita ya di media sosial. Ida nataqa safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi sukutu. Apabila orang bodoh berbicara mencacimu, maka janganlah engkau menjawabnya, karena sebaik-baiknya jawaban bagi orang bodoh adalah diam. Makanya Mama Abu Ya Gufron, beliau itu tidak menjawab. Karena apa? Ya mungkin kita yang bodoh. Berarti hati-hati itu. Karena kalau itu kan biasanya kalau ulama lain kalau ada kesalahan atau apa suka apa membawakan dari pihak apalah itu kan, wartawan atau dan lain sebagainya. Kalau beliau enggak. Sekarang saya suka buka-buka berita ya, berita bukan apa-apa, beliau mah menceritakan yang sebenar-benarnya gitu kan. Maka hati-hati saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ya. Maka ketika ada yuk diam, karena sesungguhnya yang diuji bukan beliau tapi kita. Dengan apa? Dengan kebodohan kita. Kita itu tidak mencari tahu yang sebenar-benarnya. Makanya kita harus cari tahu. Mohon maaf ya, ngobrolnya ini balelol ya. Apa-apalah, karena biasa ngomong Sunda, karena saya diam di kampung. Sekarang bahasa Indonesia biar tahu maksudnya gitu ya. Kita santai aja. Dan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan kita juga gitu kan. Bagaimana
keselamatan manusia di akhir zaman ada pada dua hal, menjaga perut dari haram dan menjaga lisan jempol dari membicarakan keburukan orang lain. Jadi hati-hati saudaraku. Sampean-sampean itu jangan sampai dengan mencaci maki, apalagi seorang ulama dicaci dimaki buat sampean itu mendapatkan makan, itu kan. Aduh, makan dan minum itu nggak baik karena dari perkara yang haram. Itu hati-hati saudaraku. Itu. Nah gitu ya, mungkin dari saya sekian saja karena ini ada yang telepon ya, mungkin ada keperluan ya, mohon maaf atas kesalahan saya. Ini saya itu kasihan ke siapapun ya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah walaupun video ini hanya ya bikin saya sendiri dari sore inilah gitu ya. Apunten anu kasuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waluya sadayana.